Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Nah, langsung saja ini saya menanggapi presentasi kelompok 1 dan 2 kemarin ya, tentang sejarah dan sumber ilmu fikih. Pertama dari dua makalah kemarin di atas, saya kira sudah cukup materi lengkap sesuai dengan RPS. Tinggal ditambah footnote atau catatan kaki ya. Diusahakan setiap karya ilmiah diberikan catatan kaki atau footnote ya, agar tidak dianggap plagiasi. Demikian juga nanti ketika skripsi ya. Penambahan referensi untuk memperkaya pembahasan ya. Jadi ditambah referensinya sehingga pembahasannya lebih luas, lebih banyak. Ini hanya tambahan saja. Untuk selanjutnya diusahakan seperti ini. Kemudian penjelasan materi makalah sudah lengkap, ada PowerPoint-nya, ada juga yang dijelaskan melalui suara, tulisan, ada juga yang kemarin berupa PPT penjelasan video. Beberapa tambahan dari saya, pertama dari sejarah ya, sejarah fikih ya. Pertama, istilah fikih pada masa Nabi belum ada. Tidak ada ilmu fikih pada masa Nabi, tidak ada. Tapi secara praktek itu sudah ada. Sudah ada prakteknya Nabi ya. Terbukti ya, ada perintah sholat, puasa, mencuri ya, itu sudah fikih. Karena fikih itu kan hukum. Al-hukmu bil ahkami syar'iyyah. Hukumnya sholat, hukumnya puasa, itu sudah fikih. Tapi belum menjadi sebuah istilah, sebuah nama ya, belum. Langsung praktek ya. Langsung praktek. Begitu juga pada masa sahabat dan tabi'in. Belum ada istilah fikih. Namun mulai berkembang dengan banyaknya sahabat yang pergi ke berbagai daerah dan mereka berijtihad. Sudah mulai berkembang. Tapi tetap belum menjadi disiplin ilmu ya. Belum menjadi disiplin ilmu. Nah, yang ketiga, fikih mulai menjadi disiplin ilmu termodifikasi atau tersusun. Nah, ini pada masa ketiga, yaitu pada masa munculnya imam-imam madhab, imam-imam mujtahid. Itu sudah mulai tersusun, termodifikasi. Jadi di antara ciri dikatakan satu disiplin ilmu, itu sudah menjadi buku, sudah menjadi termodifikasi, sudah tersusun dengan rapi ya. Apa namanya kemarin itu, apa sumbernya, siapa peletak pertamanya, apa manfaatnya. Nah, itu sudah menjadi disiplin ilmu ya. Termodifikasi, tersusun. Nah, sampai sekarang periode taklid hingga sekarang sudah mulai periode taklid ya. Kodifikasi ini muncul dari para imam-imam madhab. Muncul awalnya ya dari imam madhab ini, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang terkenal kalau Syafi'i fikihnya ya, yang kita terkenal. Tambahan yang kedua tentang sumber ilmu fikih ya, ini bagannya ya. Jadi ada 3 hal dalam fikih: usul fikih, dan qawaid fikih. Kalau kita kenal usul fikih itu sumber dan dalil, alatnya. Jadi kalau usul fikih itu objek kajiannya adalah dalilnya. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, dalilnya. Kemudian istihsan, maslahah mursalah, uruf, istihab, satu dari'ah, itu usul fikih. Yang dikaji usul fikih itu. Misalnya Al-Quran ini khusus apa am, ini mutlak apa muqayyad, nah itu Al-Quran ya. Kemudian beberapa amar, perintah, apakah itu menunjukkan perintah atau enggak, itu kajian dari usul fikih.
Kalau fikih hasilnya, hasil atau produknya, hasil dari usul fikih itu. Setelah diteliti ada ayat-ayat ini, muncullah hukum. Oh, sholat itu hukumnya wajib. Oh, puasa itu hukumnya wajib. Oh, khamar itu hukumnya haram. Nah, itu fikih. Fikih, tapi fikih itu nanti dipilah lagi. Ada fikih yang hasil ijtihad, ada fikih yang sudah terdapat dalam Al-Quran. Itu. Jadi fikih itu ada yang mengatakan fikih yang hasil ijtihad. Itu yang fikih. Ya pokok intinya fikih itu hasil dari produk usul fikih itu. Kemudian ada qawaid fiqh. Qawaid fiqh ini adalah wadahnya. Fikih-fikih yang sama dikumpulkan jadi satu, lahirlah satu kaidah. Itu al-umuru bimaqasidiha misalnya ya. Atau ada kaidah ad-dararu la yuzal kaidah. Jadi fikih yang sama jenisnya tetap dikumpulkan jadi satu. Kumpulah jadilah satu kaidah. Itu kaidah fiqh ya. Tujuannya satu sebenarnya, mura'atul maslahati wa dar'ul mafsadati fi muqabalati dalil. Tujuannya satu, untuk memberikan kemaslahatan kepada umatnya dan menolak kemafsadatan. Tujuannya satu. Jadi bedanya itu ya. Kalau usul fiqh kajiannya dalil, sumber. Kalau fikih kajiannya hukum, perbuatan orang melakukan ini apa hukumnya, bermuamalah apa hukumnya, belajar apa hukumnya. Perbuatan ya, af'alul mukallaf tambahannya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan ini yang kelompok pertama kemarin ya. Bagaimana fikih bisa sampai di masa sekarang dan bagaimana hukum orang yang tidak tahu tentang fikih, dari Mutmainnah kelompok 2. Fikih bisa sampai ke kita hingga sekarang melalui perantara para ulama. Ya, jadi para ulama yang mana sanad keilmuannya sambung ke Rasulullah. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada sahabat, tabi'in terus sampai sekarang. Sanadnya nyambung. Fikih sampai sekarang. Sama seperti Al-Qur'an ya. Al-Qur'an bisa sampai sekarang. Itu tadi. Rasulullah menghafalkan kepada para sahabat, hafal terus sampai sekarang terjaga. Termasuk juga fikih. Selain itu juga melalui karya-karyanya para ulama ya. Karya-karyanya itu, kitab-kitabnya sampai sekarang tetap ada. Bagaimana hukumnya? Wajib ya, fikih itu wajib karena fikih itu merupakan aturan pedoman hidup setiap orang muslim sehingga wajib diketahui. Wajib. Kita sholat apa hukumnya? Nah, harus tahu syarat rukunnya ya. Bahkan kalau kita tidak meyakini kewajiban sholat itu, kewajiban perintah itu, maka sia-sia ibadahnya. Minimal hal-hal yang wajib itu, minimal mengetahui hal-hal yang wajib, minimal. Walaupun secara taklid, walaupun secara bertaklid kepada ulama yang lain. Nah, tetap wajib ya, minimal perkara-perkara yang wajib, sholat, batal-batalnya wudu, tata cara berwudu, itu minimal perkara-perkara yang wajib. Jadi wajib. Kalau tidak tahu maka ibadahnya sia-sia, tidak dianggap ya. Kemudian pertanyaan kedua, pada masa sahabat timbul perbedaan pendapat, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, ini dari Laili Faridah kelompok 10. Perlu diketahui, pada masa Nabi terdapat beberapa sahabat yang sudah berijtihad. Mereka sudah berijtihad. Namun begitu keputusannya tetap ada pada Nabi, karena pada waktu itu hanya Nabi ya yang menjadi satu patokan dasar, hanya Nabi, melalui perintah wahyu Al-Quran dan hadis atau dengan prinsip musyawarah. Pada waktu itu hanya Nabi. Ketika ada persoalan, lapor ke Nabi. Nabi yang memberi keputusan. Walaupun ada sahabat ijtihad, tapi nanti lapor ke Nabi. Jadi satu, tetap sumbernya satu, yaitu Nabi. Nah, pada masa selanjutnya, sahabat dan ulama berikutnya, jadi para ulama, para sahabat sudah berijtihad sendiri. Karena sudah diperintahkan. Jadi sumbernya sudah ada dua. Al-Quran dan hadis dan ijtihad. Ya.
Jadi ijtihad. Gimana kalau selisih? Ya sudah, diamalkan masing-masing tempatnya. Ya, sahabat yang di Madinah misalnya ijtihad, silakan orang-orang di Madinah ikut pendapat ini. Tidak wajib sudah, karena tadi itu sudah banyak mujtahid. Ya. Mau ikut yang mana silakan. Kalau mau bertaklid ke mana silakan. Ya. Yang penting, tapi ikut itu, bertaklid itu sebenarnya bukan berarti kita harus bertaklid, enggak ya. Idealnya harusnya setiap orang harus ijtihad sendiri, karena itu berkaitan dengan amal perbuatannya sendiri. Ketika dia mau di tengah hutan misalnya, mana barat ini, mana arah kiblat, maka dia harus ijtihad sendiri sesuai dengan keyakinannya. Idealnya seperti itu, maka dia harus berijtihad sendiri, mengetahui hukum-hukum Allah dengan dalil Al-Quran dan hadis, ijtihad sendiri. Tapi karena batas kemampuannya, maka taklid. Ya. Taklid pun bukan berarti imam-imam madhab itu menanggung hukum yang dia cetuskan. Misalnya salah, maka yang bertanggung jawab ya orang itu sendiri. Kenapa ikut saya? Itu nanti ke sana ya. Jadi beliau hanya memberikan rumusan-rumusan. Tuh. Ya. Silakan diamalkan. Cara penyelesaiannya ya tidak ada penyelesaiannya, diamalkan masing-masing. Diamalkan karena fikih itu memang ranahnya perbedaan pendapat. Fikih itu. Kecuali nanti ada dari pemerintah. Pemerintah memutuskan A, maka diikuti karena untuk menyatukan satu suara. Ya. Karena pemerintah sudah umaro, ya, pemerintah. Jadi diamalkan masing-masing, terserah, karena itu menjadi rahmat lil alamin istilahnya ya. Pada masa selanjutnya para sahabat dan ulama berikut ijtihad sendiri dalam berbagai kasus yang terjadi di daerahnya, sehingga diamalkan masing-masing, di mana perbedaan pendapat ini boleh diikuti atau tidak tergantung masing-masing orang. Silakan. Cuma kita harus hati-hati. Ya. Ulamanya kalau sekarang ini siapa dia, keilmuannya, sanadnya dari mana. Ya. Kalau kita hanya neliti dari orangnya, dari ulamanya. Kalau mampu neliti dalil yang digunakan. Ya. Apa dalilnya? Gimana metode istinbatnya? Itu langkah-langkah. Pertanyaan berikutnya, apa perbedaan antara fikih dan usul fikih? Apakah usul fikih itu termasuk dalam bagian fikih? Tadi sudah dijelaskan di bagian di atas. Kalau usul fikih itu alat, kalau fikih itu hasil, produknya. Ya. Kita mengetahui wajibnya sholat dari mana? Dari adanya dalil Al-Quran dan hadis. Kita mengetahui wajib haramnya suatu hal dari mana? Ya dari dalil Al-Quran dan hadis. Ya. Al-Quran dan hadis itu adalah usulnya. Fikih adalah hasil produknya. Saling berkaitan. Ya. Pertanyaan berikutnya, cara istinbat seperti apa yang dilakukan oleh para ulama ahli fikih masa itu? Istinbat artinya menggali hukum atas persoalan-persoalan yang terjadi. Ya, istinbat itu menggali hukum. Pada masa Nabi sumbernya Al-Quran dan hadis. Pada masa sahabat tabi'in sumber hukumnya berkembang. Ijma, qiyas. Berkembang berikutnya ada istihsan, uruf, maslahah, berkembang. Karena itu kalau sudah istinbat kaitannya dengan usul fikih ya, metode menggali hukum. Ya. Juga bergantung kepada kondisi, bergantung kepada daerah, tempat ya. Makanya nanti ada qaul qadim, qaul jadid, ada perbedaan pendapat itu, tergantung daerah masing-masing. Pertanyaan berikutnya, apa Imam Syafi'i memiliki dua qaul? Bagaimana cara kita membedakan kedua qaul tersebut dan bagaimana cara memberlakukan keduanya di era saat ini jika keduanya memiliki kontroversi di era khalifah dulu? Dari Faizatul Maziyah. Qaul qadim adalah pendapatnya Imam Syafi'i ketika di Irak. Ya. Qaul jadid adalah fatwanya Imam Syafi'i, fatwa barunya beliau ketika di Mesir. Qaul qadim beliau terdapat dalam kitab Al-Hujjah, qaul jadid terdapat dalam kitab Ya. Perlu diketahui kedua qaul ini berlaku sendiri di tempat masing-masing ya.
Artinya ijtihad beliau ketika di Irak dituangkan dalam kitab Al-Hujjah, melihat kondisi lingkungan saat itu. Sementara qaul jadid ketika beliau di Mesir, ijtihad baru karena ternyata kondisinya berbeda, lingkungannya berbeda. Jadi beliau berijtihad lagi, dituangkan dalam kitab Apa terjadi nasah? Oh, tidak, karena kondisinya beda. Ya, jadi dalam qaul jadid, qaul qadim jadid ini tidak terjadi nasah mansuh. Imam Syafi'i pun tidak menarik qaul qadimnya. Ya, enggak. Bisa silakan diamalkan masing-masing, dilihat kondisi yang sesuai. Ya, sekarang pun juga banyak ada beberapa qaul qadimnya Imam Syafi'i yang dipakai, dikuatkan, dijadikan ditarjih ya. Misalnya waktu maghrib sampai isya itu yang dipakai adalah qaul qadim, yang dikuatkan qaul qadim. Terserah masing-masing ya. Tidak ada terjadi nasah mansuh. Imam Syafi'i tidak menarik qaulnya itu, diamalkan masing-masing. Mengapa kontroversi? Ya ada masalah, karena itu masalah furu'iyah ya. Jadi ada keluasan bagi kita mana yang lebih pas untuk diikuti. Itu menjadi rahmat, bukan kontroversi yang diperselisihkan. Tidak ada kontroversi, malah itu menjadi keluasan bagi umat Islam, bagi seseorang mana yang lebih pas untuk dijadikan dalil untuk diikuti ya. Nah, sekian dari saya, tanggapannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.